Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar kita kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hardiando sebagai Pre-Post Engineer dari Paralogics. Selamat datang di webinar kita Engineering the Future AI in SolidWorks Design. Nah, melanjutkan webinar kita yang terakhir, itu di webinar terakhir kita sudah membahas mengenai AI secara umum, kemudian perbandingan antara AI Large Language Models dengan Industry World Models, dan kemudian juga membahas sedikit beberapa fitur mengenai SolidWorks Embedded AI. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas lebih banyak dan lebih dalam mengenai SolidWorks Embedded AI. Oke, seperti yang pernah kita bahas di webinar kita sebelumnya, SolidWorks Embedded AI adalah AI yang tertanam di software SolidWorks itu sendiri. Dan nanti bisa kita manfaatkan sebagai fitur yang bisa mempercepat dan membantu pekerjaan kita agar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, pada webinar sebelumnya kita sudah membahas mengenai auto fastener, recognition and pattern, dan juga selection accelerators. Nah, kita coba bahas lebih dalam dan lebih banyak. Kita mulai dari auto generate drawings. Nah, di auto generate drawings ini kita bisa mengotomasi pembuatan drawings kita sekaligus banyak sehingga kita bisa membuat drawing lebih cepat. Misalkan nanti kita punya dalam satu desain itu kisaran 10 atau ratusan part. Nah, itu bisa kita generate langsung drawingnya dalam sekaligus dalam satu waktu. Nah, di mana nanti SolidWorks akan buatkan seperti tampak depan, kiri, kanan, kemudian kalau untuk assembly juga bisa dimunculkan seperti bomnya dan balon, dan itu semua sudah otomatis. Nah, untuk menggunakan fitur ini sendiri, sebelumnya kita harus terkoneksi terlebih dahulu ke 3D Experience Platform. Barulah kita bisa menggunakan fitur ini. Nah, kemudian juga mungkin dari beberapa perusahaan itu memiliki standar drawingnya masing-masing ya. Jangankan perusahaan yang berbeda negara, bahkan perusahaan yang berada di satu negara pun itu bisa memiliki standar gambar atau drawing yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu mungkin fitur ini nggak 100% sekali klik tombol langsung jadi semua. Tetap kita perlu finishing akhir pada drawing kita menyesuaikan standar-standar apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, itu nanti kita bisa lakukan penyesuaian akhir untuk finishing drawing yang sudah di-generate menggunakan auto generate drawing sini. Nah, dan untuk beberapa hal, si auto generate drawing sini juga akan mereferensikan template yang kita punya, seperti detail block apakah yang akan kita gunakan, kemudian ukuran font, arrow, dan selain macamnya, itu nanti akan mengikuti template dari drawing yang kita punya. Nah, jadi sebelum menggunakan fitur ini, jangan lupa setting terlebih dahulu template drawing yang sudah kita punya. Oke, kita coba lanjut ke fitur selanjutnya. Selain auto generate drawings, kita punya di sini ada namanya repair sketch relations. Nah, di repair sketch relation ini, fitur ini berfungsi atau bertujuan untuk memperbaiki sketch kita. Dimana kalau misalkan kalau kita merevisi satu part atau satu assembly, satu desain kita, itu seringkali kita temui adanya dangling pada dimensi yang terdapat pada sketch. Karena si dimensi ini itu kehilangan referensi saat kita merubah part-part tertentu atau bagian-bagian geometri tertentu. Nah, ini bisa kita recovery atau kita repair menggunakan repair sketch ini. Nah, ini bisa kita akses. Maaf. Oke. Nah, ini bisa kita akses di dalam sketch. Nanti kita bisa buka sketch terlebih dahulu.
kita bisa menuju ke sketch yang error. Kemudian kita bisa ke display or delete relations. Nah, di sini akan ada opsi di pair all dangling. Jadi semua dimensi yang bersifat dangling atau kehilangan referensi akan diperbaiki secara otomatis secara menyeluruh. Nah, ini bisa mempercepat, membantu kita memperbaiki atau mengupdate sketch kita. Kemudian juga ada repair missing map reference. Nah, ini sama halnya dengan repair sketch, tapi ini dalam hal kita melakukan constraint atau mat. Nah, jikalau nanti mat atau constraint kita kehilangan referensi juga saat kita melakukan revisi assembly, nah ini bisa kita auto repair secara menyeluruh dan otomatis. Nah, kita tinggal menuju ke mat yang kehilangan referensi, kemudian klik kanan pada mat tersebut. Nah, di situ akan ada opsi repair mat. Nah, ini juga akan sangat membantu kita dalam melakukan revisi. Karena seringkali saat kita melakukan revisi, banyak mat yang error dan warning karena kehilangan referensi. Nah, ini bisa kita repair dalam satu waktu. Oke, kita coba lanjut ke fitur selanjutnya. Ada driven select part the feature. Nah, fitur ini itu berfungsi atau berguna untuk melindungi IP kita, intellectual property kita, desain kita. Misalkan kita mau oper desain kita ke bagian eksternal, baik itu vendor atau rekan bisnis. Kalau misalkan kita mau menjaga keamanan desain kita agar tidak mudah ditiru, nah fitur ini berfungsi untuk mensimplify desain yang kita punya. Nah, di sini kita bisa mengatur tingkat kesederhanaan desain yang akan kita buatkan nanti. Nah, ini nanti kita bisa tentukan ada beberapa opsi, ada type fit outline, polygon, dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga nanti IP atau desain kita itu tetap terjaga keamanannya atau tidak mudah ditiru oleh orang lain. Kemudian kita bisa lanjut, ada fitur di sini yaitu pattern driven component. Nah, pada pattern driven component kita bisa melakukan atau mengcopy beberapa part itu mengikuti pattern yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalkan kita punya lubang yang memiliki pattern yang mana patternnya sudah kita buatkan sebelumnya. Kemudian kita mau masukin standar part, baik itu baut ataupun boss atau segala macamnya. Nah, baut atau boss ini bisa kita perbanyak secara otomatis menggunakan driven pattern ini. Nah, jadi si pattern driven component ini akan memperbanyak part itu menyesuaikan dengan fitur yang ada atau fitur yang kita pilih. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita nggak harus copy satu persatu si baut ini atau si boss ini. Mungkin bisa aja kita pakai pattern seperti linear pattern atau circular pattern. Nah, tapi kalau misalkan pattern ini tidak simetri atau tidak similiar, nah mungkin ini bisa jadi opsi untuk kita mempercepat proses memperbanyak standar part. Oke. Dan kemudian yang terakhir di sini kita ada yang namanya comment predictor. Nah, di comment predictor ini kita diberi satu tab comment, di mana di tab comment ini akan disediakan beberapa komen yang akan membantu pekerjaan kita. Jadi si SolidWorks akan memprediksi setelah kita menggunakan fitur A, nah fitur apa yang kemudian itu memungkinkan akan kita gunakan selanjutnya. Nah, jadi SolidWorks akan memprediksi hal tersebut sehingga pada satu tab komen ini kita sudah bisa melakukan desain dengan baik.
tanpa harus mencari satu persatu fitur-fitur pada tab-tab komen lainnya. Nah, ini mungkin akan sangat berguna bagi Bapak Ibu yang baru menggunakan SolidWorks atau belum terlalu familiar dengan SolidWorks. Nah, ini mungkin akan membantu kita untuk menemukan fitur-fitur apa saja yang memungkinkan untuk kita gunakan setelah step fitur sebelumnya. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak lagi fitur untuk SolidWorks Embedded AI ini. Tapi mungkin beberapa fiturnya itu ada pada 3D Experience Platform. Seperti contohnya ini ya, untuk struktural end plate. Nah, ini sebenarnya ada pada X-Design atau X-Frame ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu, kita di SolidWorks ada produk SolidWorks Cloud. Nah, itu memungkinkan kita mendesain di cloud atau menggunakan web browser. Nah, salah satunya adalah produknya Xframe. Nah, di Xframe ini dia juga ada beberapa fitur AI-nya juga. Nah, dan juga ada seperti ini, image to 2D mechanism. Nah, ini juga AI yang ada pada SolidWorks Cloud, pada Xdesign. Nah, pada AI image to mechanism ini, dia bisa mengenali satu picture, kemudian picture atau gambar tersebut akan dikonversikan ke dalam mekanisme gerak. Dalam case ini itu adalah contohnya antara pin dan konektor ya. Nah, ini pun sebenarnya akan segera dikembangkan juga ke SolidWorks Design yang kita gunakan sekarang. Tetapi ini masih dalam proses pengembangan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu penasaran, bisa cobakan di SolidWorks Cloud Over kita yang ada pada produk SolidWorks X Design. Sekian materi webinar kita pada hari ini mengenai SolidWorks Embedded AI yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan nantikan webinar series kita berikutnya itu mengenai Virtual Companion AI, di mana SolidWorks mengembangkan AI based on Industry World Model AI, di mana nanti akan ada 3 AI yang dirilis. Yang pertama ada Aura, Leo, dan Mari, di mana masing-masing itu memiliki peran yang berbeda-beda. Yang mana Aura itu bersifat lebih general, bisa memahami dan memberi masukan terkait desain-desain kita. Dan kemudian ada Leo, bisa memvalidasi desain-desain kita dan memberikan masukan layaknya engineer. Kemudian nanti juga ada Mari. Nah, Mari ini bersifat lebih scientific karena dia bisa memberikan masukan lebih dalam terkait material, kemudian dari unsur kimia dan penelitian lebih dalam mengenai desain yang akan kita buat. Nah, ini akan kita bahas di webinar series berikutnya. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.